Yang berikutnya yang dianjurkan ketika kita mencintai saudara kita karena Allah, yakni kita menjumpai saudara kita dengan yang disenangi oleh saudara kita itu. Diriwayatkan dalam hadis At-Tabrani di dalam Mu'jamus Shaghir dengan sanad hasan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiya akhahul muslima bima yuhibbu liyasurrahu bidzalik sarrahullahu azza wa jalla yaumal qiyamah." Siapa yang menjumpai saudara muslimnya dengan apa yang disenangi saudara muslim tersebut, maka Allah akan menjadikannya senang nanti pada hari kiamat. Jadi ini menyenangkan teman ini bagus, apalagi istri dan anak ya. Ini kadang teman bagus, istri anak enggak ya. Jadi ketika kita berbuat baik kepada istri dan anak kita, mestinya itu juga saudara muslim kita itu. Perlakukanlah dengan baik. Ini kadang bicara hadis ini kayaknya orang lain ini dalam negeri, dalam rumah tangga ini juga mudah-mudahan kita diberikan tadi kelapangan untuk bersikap baik. Ya, khairukum li ahlih, kata Rasulullah. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya. Jadi kalau ini bicara hadis, ini kita punya anak, punya istri, punya saudara, punya murid, mereka yang muslim juga. Jadi bikin mereka senang. Dan ini kadang murid ke guru juga sama, mestinya begitu. Ini kadang ketika ngajar atau apa mendapati murid yang enggak karu-karuan, ini bawaannya di hati ini sudah marah duluan. Nah ini berat kalau begitu. Kita ngajarnya berat, murid juga mungkin akan merasa berat karena mendapatkan ini aura kemarahan dari gurunya itu. Jadi ini penting ya, di rumah tangga maupun di masyarakat. Rasulullah juga bersabda, bahkan kalau berbuat baik itu tidak bisa dengan materi, dengan senyum pun bisa gitu. Sabda beliau, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan engkau meremehkan kebaikan itu sedikit pun. Walau antalqa akhaka biwajhin talq. Meskipun hanya sekedar engkau berjumpa dengan saudara engkau dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang tidak menunjukkan rasa bikin orang tidak senang. Jadi upayakan begitu. Ya, kalaupun wajah kita sudah ditakdirkan itu menyeramkan misalnya, ya gimana caranya lah supaya tidak terlalu menyeramkan. Ada wajah yang senantiasa Allah bikin lucu, melihat wajahnya aja lucu. Ada yang melihat wajahnya aja serem. Nah kita upayakan ya agar nggak terlalu menakutkan wajah kita ini. Tentunya kadang ini tidak semua orang bisa ya. Kalau artis itu mungkin pinter begini. Kalau kita ini kadang masalah ini terlihat di wajah kita. Kalau nggak wajah, kadang yang nyata itu mata. Mata tidak bisa berbohong kadang. Ada problem itu kita lihat. Ini dari tatapan matanya sudah beda. Tapi tetap usahakanlah. Usahakan. Paling tidak itu kita mengamalkan hadis Nabi ini. Usahakan senyum dikit kayak. Jangan menyeringai tapi ya. Senyum menyeringai, kelihatan taring lagi. Tapi kita kadang sesama teman kita saling mencintai gitu ya, baik, tetapi dengan saudara sendiri suka berantem atau perpecahan ya. Kalau di sini terjadi perpecahan karena masalah materi. Bagaimana mensikapinya Ustadz, atau paling tidak bagaimana mencari jalan keluarnya gitu. Ya itu kadang itu hal yang apa ya, yang mestinya ndak begitu kan ya. Sama saudara sendiri, kadang sesama umat sendiri, umat Islam yang agak luas ya. Yang lebih kecil yaitu kadang sesama keluarga sendiri. Anak istri ndak bisa akur, tapi bisa akur betul ke teman-teman. Teman-temannya mudah aja mentraktir, tapi memberi uang belanja ke anak istri ndak begitu ini. Memberi makannya ndak begitu seperti ke teman-teman. Ya ini ada problem saya rasa. Problem pertama di pemahaman. Pemahaman berlaku kepada saudara ini lebih afdal untuk didahulukan. Kewajiban menyenangkan istri, anak dengan cara yang halal itu lebih didahulukan mestinya. Jadi diri sendiri, anak, istri, baru kerabat, tetangga dulu atau kerabat dulu, ini ikhtilaf, baru teman-teman yang lain. Mestinya begitu. Nah kalau itu tidak seperti itu sikap kita, berarti ya kitanya sendiri yang mesti mengubah pemahaman kita
dan berdoa kepada Allah agar hati dan sikap kita ini Allah berikan supaya bisa selaras dengan apa yang kita kaji. Upayakan betul, paksa. Mungkin awal-awalnya tidak bisa rela, tapi paksa terus untuk berbuat baik itu paksa. Insya Allah begitu. Tidak ada cara lain lah, cara lain apa lagi? Ya. Paksa berdoa itu aja. Iya. Kalau begini Ustaz, ini kan ada beberapa rekan yang pernah sharing gitu ya. Kalau engkau punya permasalahan dengan sahabat atau terkait dengan persahabatan gitu ya, mengirimkan Al-Fatihah, menghadiahkan Al-Fatihah. Lalu sempat juga disampaikan bahwa kalau untuk mengirimkan Al-Fatihah memang yang terbaik untuk yang sudah wafat atau sudah meninggal. Kalau misalkan untuk yang hidup, apakah masih mau dibolehkan gitu ya, sebagai bentuk untuk menghilangkan rasa benci gitu ya, upaya-upaya tersebut bisa dilakukan. Atau cukup dengan mendoakan saja. Fatihah itu dengan makna doa bisa untuk yang hidup atau yang sudah wafat. Ya. Bahkan sahabat siapa itu Abu Sa'id Al-Khudri ada kepala suku yang disengat binatang berbisa, ini dibacakan Al-Fatihah. Kurang lagi bacakan Yasin. Ya, dari riwayat itu Yasin itu kan tergantung niat pembacanya. Diniatkan untuk kesembuhan, untuk dikabulkannya hajat. Insya Allah itu salah satu bentuk doa juga. Jadi tidak masalah itu. Meskipun tadi memang ada perbedaan pendapat, itu wajar lah. Termasuk riwayat yang Yasin itu sesuai dengan tujuan pembacanya, itu juga memang riwayatnya bukan riwayat yang kuat. Tetapi sekali lagi untuk doa itu tidak perlu riwayat sebetulnya. Baca Al-Quran itu sebagai syifa, itu diniatkan untuk itu sebagai wasilah, maka itu bisa sebetulnya. Kita lihat di kitab-kitab misalnya Al-Faraj Ba'da Syiddah Imam At-Tanuhi, itu banyak riwayat-riwayat begitu. Dan tidak perlu ada harus maksur. Prinsip dasarnya itu amal soleh itu bisa dijadikan sebagai wasilah untuk berdoa. Nah, membaca Al-Quran itu amal soleh. Insya Allah begitulah runtutan amalnya itu begitu. Masya Allah. Baik, termasuk alam nasyrah misalnya kita sebagai supaya Allah lapangkan hati, nah, bisa begitu sesuai dengan makna itulah. Saya rasa cukup yang perlu dibahas dalam kesempatan ini. Sebetulnya kan sekedar mengingatkan kembali dari banyak hal yang mungkin sudah sering kita dengar, yang targetnya bukan kita hafalkan, tapi bagaimana kita sedikit demi sedikit berupaya mengamalkannya. Dan amalan itu bisa amalan fisik, bisa yang kedua ini amalan hati. Dan yang banyak kita bahas di sini tadi lebih banyak ke amal hati, yakni menumbuhkan rasa cinta tadi, kemudian ya implementasinya dalam berbagai macam aktivitas kita dengan saudara-saudara kita.